13.000 biasa 9.000 tambah aku. Yang banyak udah tuin, ini dengan isu aja Cuma dong termasuk DP kadar air positif dia. Cuma dong tidak itu penyakit, jangan sampai abang kan ngumpul ke sini perusahaan rugi orang rugi rakyat tutup warung saja sudah bisa dapat makan begini. Barang dong apa di sini, jadi kan mulai di sana online bisa datang makan begini. Kopi duduk begitu. orang sepetante orang sepetante tanya gimana anu sana entar malam ke pasar apa sana sih jangan baca ini cucu macam anak itu cewek keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya memandu acara ini sebagai MC dalam pembukaan. Yang terhormat Sekretaris Jenderal IKA Himatika yang telah bergabung di tengah-tengah kita. Yang terhormat speaker kita yang telah bergabung dari pagi hari ini bersama kita, dan yang saya hormati pula panitia dan para peserta workshop lulusan nasional oleh IKA Himatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya kalau memang tuh jodohnya hidup di situ, sudah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa nikmat kesehatan dan umur panjang sehingga kita diberi kesempatan untuk kemudian bisa menjalin hubungan silaturahmi dalam forum intelektual yang diadakan oleh IKA Himatika dan bekerja sama dengan beberapa orang. Kemudian tidak lupa pula kita kirimkan salawat disertai salam atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang insya Allah dan alhamdulillah kita rasakan sampai detik ini. Baik, adapun agenda kita pada hari ini yang pertama pembukaan. Acara pertama, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, sambutan oleh Sekretaris Jenderal IKA Himatika sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Dengan ini saya persilahkan dengan hormat. Ya, cek. Suara saya masuk. Ya, mohon maaf sebelumnya tidak menyalakan kamera, ada gangguan sedikit. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati narasumber pada kegiatan ini. Yang saya hormati perwakilan Akademi Tunas Cendekia serta rekan-rekan peserta kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia sehingga pada yang pagi yang berbahagia ini ya, kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini dalam menunaikan sebuah kegiatan ya, workshop penulisan artikel jurnal sekaligus juga menjadi wadah silaturahim untuk kita semua. Ya, jadi kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kerjasama atau kolaborasi antara IKA Himatika Indonesia dengan Akademi Tunas Cendekia yang merupakan kegiatan keempat ya yang dilaksanakan setelah beberapa rangkaian kegiatan sebelumnya. Ya, jadi pada kegiatan ini ya, besar harapan saya itu menjadi wadah untuk pembelajaran atau menambah referensi intelektual dalam bidang penulisan artikel jurnal. Ya. Apalagi pada kegiatan ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, maka dari itu harapan saya besar untuk kawan-kawan memetik ilmu dari narasumber tersebut. Ya, mungkin sambutan saya tidak terlalu panjang. Semoga aktivitas hari ini yang dimulai nanti sebentar jam 9 ya sampai kepada sesi ketiga, ada 3 sesi nanti, itu berjalan dengan lancar dan dapat kita dapatkan berkahnya dan ilmunya. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan pada kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jaya selalu merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan dari Sekretaris Jenderal IKA Himatika. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, marilah kita melakukan doa bersama untuk bagaimana kemudian acara kita pada hari ini bisa bernilai ibadah dan mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengirimkan doa kepada teman-teman kita yang terkena bencana yang ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.
agar kemudian bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana diberi ketabahan dan diberi kesabaran dalam menerima dan menjalani apa yang menjadi teguran ataupun pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan ini doa dimulai. Selesai. Semoga apa yang menjadi doa kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik, itulah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya akan ambil alih sebagai moderator sesi pertama dalam workshop ini. Saya sebagai MC pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mulai sesi pertama workshop kepenulisan artikel jurnal. Kemudian saya yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini yang pada sesi pertama workshop kepenulisan artikel jurnal. Perkenalkan, saya moderator pada sesi ini, Musfira Aziz. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, terkait workshop penulisan artikel jurnal yang kemudian sama-sama kita ketahui di kita sebagai mahasiswa tentunya harus dan kemudian paham bagaimana terkait lebih luasnya lagi terkait artikel ataupun jurnal, apalagi di kita khususnya di bekerja dan fokus di dunia pendidikan, di mana kita ketahui bahwa jurnal dapat didefinisikan sebagai publikasi profesional atau akademis yang menampilkan sejumlah artikel pendidikan yang ditulis oleh seorang peneliti, pakar, atau seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dalam subjek yang bersangkutan, kemudian menyajikan penelitian asli dan terbaru, mempunyai ulasan yang baku, kemudian memiliki umpan balik kepada pembaca. Kemudian jurnal selalu tentang disiplin, selalu menyusun sesuatu
disiplin secara khusus yang menargetkan sekelompok orang tertentu, biasanya siswa yang mengajar disiplin itu bukan hanya masyarakat umum. Perlu dicatat jurnal-jurnal tersebut biasanya ditinjau oleh rekan sejawat sehingga mereka menjalani proses editorial yang luas. Jadi jurnal adalah sebuah artikel atau karya tulis ilmiah yang perlu kita sama-sama pahami bagaimana kemudian teknis ataupun hal-hal lain yang perlu kita ketahui dalam penulisan jurnal ataupun artikel. Nah, di tengah-tengah kita, IKA Himatika berupaya menghadirkan pemateri luar biasa yang kemudian bisa menjadi teman diskusi teman-teman, oleh peserta workshop penulisan artikel jurnal. Nah, adapun itu, ada baiknya kita mengefisienkan waktu dan mendengar materi yang kemudian akan dibawakan oleh pemateri kita. Saya harapkan teman-teman bisa kemudian membangun diskusi yang hidup bersama dengan pemateri, karena salah satu yang bisa kita syukuri dengan adanya pandemi ini, kita bisa berdiskusi secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi yang kemudian berkembang pesat. Ada baiknya saya membacakan CV kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Jadi beliau bernama lengkap Profesor Dr. Kholikul Hadi, di mana beliau lahir di Ngawi 23 Maret 1964, memiliki keahlian kepakaran di bidang psikologi industri dan organisasi, kinerja kelompok, dan metode riset. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Psikologi Universitas Airlangga, S2 Psikologi Psikometri Universitas Gadjah Mada, S3 Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Gadjah Mada. Bidang pengajaran beliau di bidang seminar psikologi industri dan organisasi, metode kuantitatif, hubungan industri, filsafat ilmu, kepemimpinan dan coaching, dan kelompok dalam organisasi. Kemudian minat penelitian, minat beliau ada di kinerja kelompok, budaya kelompok, hubungan antar kelompok, hubungan dalam kelompok, interdependensi, tugas dalam kelompok, kelompok dalam organisasi. Kemudian ada beberapa pelatihan yang kemudian difokusi oleh beliau. Yang pertama, fasilitator oleh USAID bekerja sama dengan Harmonic. Kemudian psikodiagnostika oleh HIAE-PSI, keterampilan mengajar oleh Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga, reviewer riset oleh Departemen Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia, reviewer riset oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Departemen Keuangan Republik Indonesia, reviewer sertifikasi dosen oleh LP3UA, kemudian aktif didaktik method in teaching psikologi oleh Fakultas Psikologi UNER. Kemudian ada beberapa pencapaian beliau di tahun 2006, visiting lecture University Kebangsaan Malaysia, Kepala Bagian Psikologi Umum dan Eksperimen dari tahun 2008 sampai tahun 2009, kemudian Kepala Departemen Psikologi Industri dan Organisasi dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, Ketua Komisi Peningkatan Kinerja Masyarakat LP2M UNEIR di 2008 sampai dengan sekarang, review riset di Direktorat Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di tahun 2011 sampai dengan 2016, review riset Pembangunan Indonesia LPDP Rispro DEP KEU Republik Indonesia dari 2013 sampai sekarang, kemudian review beasiswa LPDP 2015-2017. Jadi rincian pencapaian yang sangat luar biasa yang kemudian bisa menjadi tolak ukur teman-teman untuk membangun diskusi yang hidup bersama dengan beliau. Dengan itu, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi dan membangun diskusi dengan peserta workshop kepenulisan artikel jurnal. Dengan ini saya persilakan dengan hormat.
Jadi mungkin bisa kita Ya, tunggu. ya, terima kasih. Maaf tadi ada ini materinya sudah saya kirim ke Mas Ismail Wike. Terus Mbak moderator sudah menerima materinya. Halo? Iya Pak, mungkin beberapa menit kemudian kita tampilkan. Kalau enggak, kirim WA ke saya, nanti saya kirimkan ke WA Mbak moderator. Kira-kira gimana? Atau ke atau dari saya langsung ya? Gimana? Saya bukanya dulu. Iya Pak, mungkin bisa langsung ditampilkan. Oh gitu ya? Oke, saya bukanya dulu. Sambil membuka, saya katakan bahwa publikasi itu sebenarnya tidak salah satunya di jurnal. Bisa juga di, bentar ya, ini share screen. Sudah ya, share screen? Sudah? Iya Pak, sudah tampil. Sudah tampil ya, oke. Jadi publikasi ini sebenarnya salah satunya di jurnal. Berarti ada yang lain selain di jurnal ya. Misalnya di ResearchGate, Google Scholar misalnya ya, menggunakan email universitas supaya nanti terdetek. Jangan menggunakan email.com, itu penting ya. Com itu komersial, kalau belakang ac.id itu menggunakan akademis lembaga. Jadi setiap lembaga pasti punya email itu, menggunakan AC ya belakangnya itu ya. Kalau saya belakangnya uner.ac.id yang gitu. Nah, publikasi ini sebenarnya bisa melalui buku, bisa melalui blog, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana jurnal? Jurnal di sini, journey, sebuah perjalanan. Ya, jurnal, perjalanan pemikiran, kan gitu. Jadi serial, selalu begitu. Jadi saya ingin menekankan bahwa jurnal itu tidak harus berbayar, ada juga yang tidak berbayar. Itu yang berbayar ini yang open access. Kalau yang tidak berbayar itu bisa juga yang sebaliknya. Hanya orang tertentu yang bisa. Nah, kami menekankan jurnal di sini tidak untuk semata-mata kelulusan, tidak semata-mata untuk kenaikan pangkat, tidak semata-mata untuk menunjukkan kemampuannya ya atau kepintarannya, tidak, itu ya perlu. Namun sebenarnya membentuk atmosfer akademis. Maksudnya di sini situasi yang bisa membantu siapapun dalam menekankan akademis, yang menekankan pada akal sehat, alur berpikir, perumusan masalah sampai dengan saran, sebagaimana membuat sebuah artikel. Dan jangan lupa akademi ini juga ada kode etik, jangan sampai plagiat dan seterusnya ya. Kemudian
Ini tantangannya untuk akademik, ini harus ada aplikasi, riset, dan instrumen serta lingkungan. Nah, dari ini kita menekankan kembali bahwa lingkungan ini penting. Jadi jangan sampai universitas atau akademisi atau sekolah itu diisi oleh bersifat show off gitu ya, menunjukkan, kecuali kita menunjukkan pada nilai-nilai akademis. Ya, nilai akademis itu adalah bagaimana melihat permasalahannya dari sudut pandang teori apa, kemudian dibahas, kemudian hasilnya bagaimana, dengan metode apa, dan berikutnya lagi yang lebih penting adalah bagaimana menyimpulkan ke depannya bagaimana, ataupun sesuai dengan alur berpikir, kaidah-kaidah keilmuan, itu ala akademik ya. Nah, publikasi itu hanya salah satu sebenarnya dari sekian. Disitulah lingkungan yang paling penting. Lingkungan kelompok kecil, makanya kendala nanti menulis dalam bentuk tim, ya. Dengan tim itu bisa saling mengingatkan, ya. Nah, dari sinilah sebenarnya alur berpikir dan hati nurani terus menjadi pertanggungjawaban kita. Memang banyak hambatan. Hambatannya itu adalah kita sering menulis untuk memenuhi target tertentu. Nah, sebenarnya itu tidak ya. Menulis itu ya untuk mengembangkan keilmuan, meskipun punya efek kenaikan pangkat, apapun lah itu hanya dampak. Tapi tujuan utamanya adalah keilmuan. Bagaimana kita mencari solusi atas dasar permasalahan yang ada di populasi, di masyarakat, dan bagaimana mengembangkannya. Ini pentingnya. Nah, dari situlah sebenarnya apakah para guru, pengelola, lingkungan, dan peserta didik itu masing-masing harus memberikan saling komunikasi satu dengan yang lain untuk membangun peradaban menulis. Jurnal publikasi selalu menulis ya. Nah, makanya ada karya-karya besar itu ya karena ditulis. Itu penting ya. Kemudian untuk peserta didik itu biasanya belajar, siapkan. Publikasi tidak harus mahal, ya. Publikasi tidak harus menakutkan. Nah, kalau kita diskusi di kantin bicara tentang guru si A, nah, itu ditulis, ya udah jadi terus dipublish. Selesai sudah, itu juga publikasi ya. Yang paling sederhana begitu. Jadi saya pembicara di sini adalah ingin memberikan contoh, publikasi tidak harus mahal, publikasi tidak harus mentereng dengan sekian tolak ukur. Nah, publikasi yang paling sederhana, yang penting adalah berkelanjutan. Ini penting ya. Nah, banyak kalau kita misalnya saya membahas, ini contoh yang sangat sederhana. Kemarin bicara tentang ayam, ya, atau bicara tentang guru si A. Kita soroti, oh guru ini dalam sisi mengajar, dalam sisi metode, dalam sisi dan seterusnya. Topiknya tetap guru itu, misalnya gitu ya. Jangan berkelanjutan pembahasannya. Topiknya tetap saja, tapi dalam berbagai sudut pandang itu lebih mendalam ya. Ini hanya usul bisa dipakai, bisa tidak. Tapi ada juga yang melebar, bicara guru, bicara ini akhirnya lupa, tidak ada sangkut pautnya lagi. Ya, ini berkelanjutan dalam topik itu sangat
mendalam ya. Nanti. Dalam guru juga gitu, atau dosen, perumusan masalah harus terukur, jangan sampai perumusan masalah, yang paling penting itu perumusan masalah ya. Masalah yang benar-benar memang menjadi masalah. Bukan tidak ada masalah dibuat masalah, ini sering terjadi ya. Ini yang perlu ditekankan kembali. Di akademik ini juga penting bagaimana saling koordinasi antara semua pihak, bisa guru, dosen, mahasiswa, orang tua, lingkungan, bahkan pendonor ya, pemberi sumbangan, penyandang dana, dan pokoknya semua terlibat. Nah itu lebih baik lagi. Dari sinilah sebenarnya publikasi itu mendorong berbagai pihak untuk saling ketergantungan antara mahasiswa, siswa, ataupun tempat yang lain. Itu penting ya. Terima kasih. Dan sekarang kita bisa berkomunikasi dengan cara yang lebih murah dengan internet ya. 300.000 bisa 1 bulan dan itu bisa menjangkau banyak provinsi, menjangkau banyak dunia dan seterusnya. Ini sangat mengasihkan sekarang ini ya, bisa lebih murah. Nah, persoalannya bagaimana menuliskannya, pengalaman masing-masing. Itulah yang saya tekankan ya, jangan takut untuk menggapai sukses, takutlah untuk tidak memulai, terutama dalam menuangkan pemikiran di jurnal. Journey, sebuah perjalanan, jangan berhenti, selangkah, 2 langkah, terus. Nah, kalau sendiri tidak kuat, minta bantuan tim yang lain. Seperti saya sering minta bantuan mahasiswa saya, karena mereka dalam teknologi itu cepat loh, gitu ya. Belum masing-masing punya jejaring. Nah, itulah. Namun dalam menulis ini berilah kesempatan yang menyenangkan ya. Jangan sampai takut-takutin dan jangan sampai menjatuhkan tema perumusan masalah satu dengan yang lain. Masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Sehingga akal sehat dan hati nurani bisa tumbuh di kalangan akademis yang akan memberikan fungsi kemanusiaan yang universal. Universe, ya, universe. Jadi university dari universe, alam semesta. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih seutuhnya. Jangan sampai manusia yang parsial, kognisi semata, emosi semata, tindakan semata, namun menjadi seutuhnya integrasi, saling tergantungan satu dengan yang lain, dan mengingatkan ketika satu dengan yang lain mulai tergerus ya. Ini alamiah. Yang penting kita tetap berusaha memberikan yang terbaik meskipun tidak bisa memuaskan semua pihak. Saya kira itu kepada moderator, saya kembalikan, semoga diskusi kita lebih banyak. Dan bahannya sudah saya serahkan ke Mas Ismail Wike, ya, nanti bisa di-share kepada peserta. Terima kasih. Baiklah, itulah materi pertama dari Bapak Profesor, Bapak Prof. Kholikul Hadi. Jadi, seperti yang disampaikan materi dari beliau, jadi mungkin kita selanjutnya membangun diskusi dengan beliau. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya atau minta saran kepada beliau. Jadi saya serahkan kepada peserta. Mungkin bisa langsung dinyalakan mic-nya untuk kemudian membangun diskusi dengan beliau. Ya, kalau belum ada, sambil menunggu yang lain, saya memberikan penjelasan bahwa ada kajian yang menarik ya. Tahun 71 atau 1971 atau sekitar tahun 75-an atau
tahun 80-an itu negara-negara tertentu masih banyak belajar ke Indonesia. Ada salah satu pimpinan, dia dan itu dimuat di Suara Karya, saat itu korannya Suara Karya ya. Apa yang Anda kagumi dari negara ini? Pimpinan itu, wah Indonesia kaya alam dan seterusnya. Tapi dia menjawabnya sangat sederhana. Saya sangat tertarik dengan Indonesia karena rumput. Rumput? Padahal kita nggak pernah mengkaji rumput ya. Padahal rumput itu kalau dikembangkan dahsyat. Padi itu termasuk genus rumput. Tebu termasuk genus rumput kan. Nah, kalau menguasai komoditi padi dan komoditi pangan yang lain, termasuk tebu, wah, Anda menguasai dunia, nggak mungkin tidak bisa melibatkan pangan itu ya. Dan negara itu sekarang menguasai permodalan pangan itu. Nah, pola berpikir semacam itulah, dia berpikirnya jauh ke depan, tapi dimulai dari yang paling dasar ya. Negara manapun bisa hebat ketika pangannya ada. Logikanya kan itu ya. Nah, kita ini loh pangan import. Benarkah? Semoga salah ya. Nah, kita masih swasembada pangan lah. Saya masih positif ya menganggapnya. Tapi kalau sampai mengimport, nah ini kajian yang menarik. Apa yang kedelai pun sudah mengimport. Apa yang dikelola. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya. Nah, atau Anda mengembangkan di lingkungan Anda sendiri. Motivasi Anda studi apa? Apakah hanya untuk ijazahkah atau memang pengembangan ilmu? Nah, itulah kajian-kajian yang menarik. Atau topik-topiknya itu yang sangat sederhana ya. Jangan sampai kita terbelenggu oleh tema-tema yang nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan peneliti. Harus menyangkut kehidupan peneliti dan populasi tentunya ya. Nah, jangan sampai kita meneliti namun tidak bisa diaplikasikan, dikembangkan untuk kedepannya. Peneliti-peneliti yang hanya mengambil teori kemudian dipaksa aplikasi kan ya itu ya bisa, tapi akan beda dengan teori-teori yang diaplikasikan di populasi yang berbeda dan kritik terhadap teori. Makanya riset yang terbaik, jurnal yang terbaik selalu bicara tentang ya, rethinking, redefinisi, apalagi ya itu reedukasi, ya itu kembali ada gitu ya. Atau banyak sekali harus mengkritisi terhadap sebuah pandangan, namun berdasarkan data. Jangan sampai berpandangan pendapat peneliti itu sendiri tidak menurut referensi sebelumnya ini. Nah itulah bedanya ilmu ya. Jadi kita tidak untuk mencari menang, tidak mencari kalah pun juga tidak, tapi memang mencari referen berdasarkan referen begitu, tidak berdasarkan pendapat pribadi. Ini yang terjebak. Ilmuwan termasuk saya pun bisa terjebak pada arogansi memaksakan kehendak, padahal referensi yang diyakini peneliti itu bisa berbeda dengan saya. Ya, saya support penuh kalau itu memang ada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti dan ditulis kembali menjadi sebuah publikasi. Salah satunya di jurnal, bisa di buku, bisa di ResearchGate yang nggak bayar, bisa di akademia.edu yang tidak bayar, dan bahkan di WA Group pun juga bisa itu ya, atau grup-grup yang lain. Jadi itulah jangan sampai mempersempit sebuah pemaknaan. Ya, itu berbahaya sekali kalau kita tidak berdasarkan referensi. Apalagi hanya memaksakan kehendak berdasarkan sebuah kepentingan personal. Nah, itu etika-etika publikasi
Itu yang harus ditekankan kembali sesuai dengan martabat kemanusiaan. Makanya sekarang ada Turnitin yang melihat apakah plagiat atau tidak, kan gitu ya. Maksimal 20%, ada yang mengatakan 25%. Nah, saya kira teknologi-teknologi itu harus kita ikuti. Saya kira ini kehormatan buat saya pribadi, bisa sharing, belajar bersama sama adik-adik di sini. Ya, kami kalau ada yang ditanyakan, moderator. Jadi mungkin dari peserta ada yang ingin mau disampaikan atau berupa meminta saran atau pertanyaan kepada pemateri. Ya, saran saya mulailah. Sejelek apapun sukses itu, keberhasilan sukses itu selalu dimulai. Adik-adik ini penerus generasi sekarang ini ya. Kalau tidak dimulai, mulai kerjasama, mulai bahwa kita itu harus banyak belajar lagi. Pokoknya memulai terus ya. Karena jadi mahasiswa itu bukan untuk dikatakan pinter, catat baik-baik ya. Tapi tidak untuk mendapatkan status yang tinggi, itu bukan tujuan kita. Mahasiswa itu adalah ingin memberikan pengembangan keilmuan ya yang bermanfaat pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, komunitas, dan tentunya negara kita, NKRI yang kita cintai bersama, rumah besar keluarga kita bersama. Nah, itulah pentingnya riset. Jangan sampai kita tidak memulai dengan referensi tentunya ya, penting ini. Karena kejujuran dalam riset itu menjadi utama. Utama dan pertama, penting ini ya. Sehingga setiap orang bisa berbeda, justru berbeda itulah pentingnya publikasi sebagai titik temu gitu ya. Meskipun tidak 100%, tapi minimal ada publikasi. Makanya ada ResearchGate, ada LinkedIn, Academy.edu, itu kan ada titik-titik temu di situ. Apakah penjelasan saya bisa dimengerti bahasanya? Moderator? Ya Pak, sangat jelas kalau dari saya pribadi sangat jelas. Ya, saya takutnya bahasa saya, karena saya sering dalam sebuah pembicaraan itu selalu evaluasi yang perlu saya perbaiki. Nah, jurnal juga begitu, evaluasi yang perlu diperbaiki. Atau reviewer gitu ya. Reviewer ada dua, ada eksternal, di luar diri saya dan di dalam kelompok saya. Itu harus selalu. Jadi kritik itu menjadi keharusan. Bukan mencela ya. Misalnya begini, moderator, terima kasih sudah tepat waktu. Nah, itu kritik, membangun. Tentu akan lebih baik kalau dipertahankan. Ya, itu kan asik kan. Tapi ada juga yang mencela. Wah, telat. Setelah itu nggak ada solusi. Nah, itu bukan publikasi. Publikasi selalu melibatkan perumusan masalah awalnya dan diakhiri dengan saran ke depannya bagaimana. Saran teoritis, saran praktis, dan itu selalu begitu pola pikirnya. Ya itulah yang membuat saya di dalam akademik ini identik dengan membangun diri kita sisi kemanusiaan. Karena publikasi itu jangan sampai menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, misalnya ada populasi tertentu, ya kita lindungi apapun lah hasilnya ya. Malah jangan sampai ada banyak penelitian itu untuk menghancurkan populasi yang diteliti, misalnya kelompok tertentu diejek dengan ini ya, apalagi menjelang pilkada, apalagi menjelang tertentu, itu mengerikan. Tapi untuk kritik kita publikasi berdasarkan data ya. Kalau itu mengabdi pada populasi, jangan sampai membawa korban, menyakitin
publikasi. Ini saya tekankan ya, banyak orang pinter tuh perlu, publikasi itu perlu harus. Namun jangan sampai merugikan kemanusiaan itu sendiri, misalnya dengan peneliti lain diganti namanya, terus pencurian intelektual, terus banyak sekali dengan melalui internet ini kan sering memungkinkan semua ya. Nah itu ada alat namanya Turnitin itu untuk mendetek seberapa jauh plagiat itu ya. Hati-hati, lebih baik apa adanya ditulis, lepas itu bahasanya bisa dimengerti, ya nanti diperbaiki atau dipertahankan bersama-sama. Saya kira itu langkah demi langkah harus dilalui, jangan sampai semua tiba-tiba. Kita menghindari sebuah pemalsuan ya, ijazah palsu, sudah beredar, surat nikah palsu, apalagi umur palsu, password palsu, dan seterusnya yang palsu-palsu itu harus ya kita perbaiki bersama-sama. Mencela tidak menyelesaikan masalah, namun harus dipublikasikan dalam kalangan terbatas. Jangan sampai mengganggu maunya kita menolong malah mempublikasikan, akhirnya kan menjadi konflik ya. Nah, bukan itu tujuan dari publikasi. Apalagi mencari popularitas, bukan itu ya. Untuk naik pangkat tuh bukan itu, bukan untuk menjadi profesor, bukan. Tapi itu perlu. Tapi yang pertama dan utama adalah pengembangan keilmuan dari orang itu atau dari peneliti itu. Ya, makanya adik-adik harus mulai menekunin satu bidang. Misalnya semester 3, ya sudah mulai ditetapkan. Nah, misalnya Mbak moderator ini dari ini bidangnya apa? Matematika, Pak. Matematika itu ada berapa, kan ada chapter, pengantar matematika itu ada chapter-chapternya itu ya. Ada berapa chapter itu, berapa bab itu. Misalnya mendalami kalkulus misalnya ya, atau tangan, sinkos misalnya. Kebetulan saya dari PA. Ya itu didalami khusus tentang tangan 5 tahun ke depan. Lah itu baru nanti ya. Penelitiannya tentang tangan tok. Itu 5 tahun ke depan. Jadi kita menghormati apapun lah pada orang itu, siapapun. Namun kita lihat juga jejak pemikiran, jejak karyanya, jejak apakah itu kontinum begitu ya. Kita jangan sampai memandang lulusan dari mana. Jangan sampai kita memandang gelarnya kok begini. Jangan dulu. Itu nomor, ya itu ya penting, tapi yang lebih penting adalah jejak orang itu ya, meskipun tidak formal, tapi dia melakukan intervensi, misalnya ahli pisang. Wah, meskipun dia nggak pernah di universitas, tapi dia mengembangkan pembibitan pisang. Dia mengembangkan, mengawinkan pisang. Kan nggak terpikirkan ya. Karena pisang itu bisa dikawinkan, bagaimana mengawinkannya itu ya. Ada tekniknya sendiri. Dia mengembangkan pemasaran pisang. Bagaimana hama sampai detail dia. Ngomong tentang pisang, wah detail dia. Karena dia mengembangkan sudah 15 tahun dengan menunjukkan lahan-lahannya ini, bukti intervensi ya, misalnya begitu ya. Nah, Indonesia insya Allah akan maju kalau masing-masing berkolaborasi, bekerja sama bidang satu dengan bidang yang lain. Ya, saya kira itu moderator. Iya, Pak. Kami tunggu penanya yang lain. Jadi bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau misal tidak ada, saya sedikit mau menyampaikan juga, mau minta pendapat dari Bapak pemateri saya. Ya. Jadi begini Pak, karena saya pribadi juga beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan tulisan-tulisan, mungkin tidak sampai ke tipe jurnal atau dikatakan jurnal. Mungkin beberapa saya mencoba untuk menulis artikel atau opini-opini. Jadi
menurut saya masih merasa kaku dalam menyelesaikan tulisan saya. Jadi tulisan yang saya coba untuk selesaikan itu terkait analisis gender dan transformasi sosial. Jadi mungkin masih tentang pendapat atau pandangan saya yang tapi tidak bisa sampai mempublikasikan karena saya selalu merasa ada yang kurang. Saya merasa tidak percaya diri dengan rumus yang sederhana. Oke. Rumus yang sederhana termasuk saya, penyakit saya itu adalah orang yang bodoh itu memang tidak bagus. Tapi orang yang sangat tidak bagus itu adalah orang yang sok keminter. Kalau mahasiswa yang sok keminter maunya sempurna. Termasuk, maaf, ini hanya berlaku untuk saya ya, jangan tersinggung. Kalau saya itu dosen atau guru yang sok keminter berarti menganggap diri saya sempurna. Itu berbahaya. Tidak terjadi intersubjektivitas, tidak terjadi diskusi, tidak terjadi pengembangan pada diri dan orang lain. Ini penyakit-penyakit pada diri saya atau keilmuan yang lain. Ini maaf, ini pandangan dari Yuyun Sumantri. Jangan percaya sama saya ya, baca dulu tentang filsafat ilmu yang ditulis oleh legendaris buku Yuyun Sumantri. Beliau adalah konsep filsafat ilmu, mengembangkan keilmuan, salah satu rektor ya di perguruan tinggi kita. Dia murid langsung dari Nasution, Andi Hakim Nasution. Itu pendiri salah satu perguruan tinggi kita, ITB misalnya ya. Itu sudah terbukti begitu ya. Pola pemikiran itu, carilah orang-orang yang sudah terbukti dalam konsep. Nah, penting ini. Dan mereka tidak pernah merasa besar. Kata-kata sempurna pada moderator tadi, itulah yang menghambat. Kata-kata sempurnalah pada diri saya, itulah yang menghambat. Biasa aja. Kita memang harus memulai. Kalau dikritik, ya kita terima. Tapi orang yang mengkritik pun, ya jangan sampai kita ladenin, karena dia juga tidak paham bidangnya. Kalau Anda seorang sepeda motor dikritik tukang taksi, ya biarin aja, nggak usah di... tapi kalau kamu sepeda motor dikritik orang sepeda motor, itu baru oke ya. Masa pilot dikomentari tukang becak, komentari sepeda motor, taksi, kan juga nyambung. Tapi oke, jangan dilayani, nanti tenaga kita habis. Nah, jurnal juga begitu. Kalau kita misalnya bicara tentang interdependensi, kok dia dikomentari tanpa referensi, jangan dilayani. Kita selalu berdasarkan referensi ya. Nah, kita termasuk minimal diri saya harus mengacu pada ciri khas orang saintis, seorang ilmuwan selalu berdasarkan referensi. Penyakit kita adalah mengesampingkan referensi, bahkan ini olok-olok yang paling mengerikan ini. Omongnya teori tok. Loh, kalau nggak ada teori, mana bisa ada pesawat terbang, kapal induk, pergi ke Mars. Kan mengerikan itu. Dan ironisnya kalau itu ada pada diri pengajar, wah itu muridnya bisa meniru semua. Akhirnya yang dicari debat yang tanpa referensi, bukan solusi akhirnya. Akhirnya kekuasaan ego. Kekuasaan itu perlu ya. Misalnya kekuasaan yang ada batas wewenang dan tanggung jawab. Nah, misalnya pejabat A, pejabat B, dosen A, dosen B, itu kan ada wewenang dan tanggung jawab, ada batasan. Nah, jurnal ini harus ada batasan. Batasannya salah satunya persyaratan selalu melibatkan referensi yang lain. Selalu begitu. Jadi penyakit saya, penyakit minimal saya, itu selalu merasa sempurna. Itu mengerikan. Itu merugikan diri saya itu. Karena tidak pernah memulai. Takut. Wah, ya. Justru itu kita takut untuk tidak memulai. Baru takut. Ya.
Makanya saya sering mengundang teman-teman yang berkaitan dengan independensi, berkaitan dengan kinerja, bagaimana untuk bisa berkolaborasi, saling mengkritisi. Tuh, ya, ya, Ya Pak. mungkin. Terima kasih atas tanggapan Bapak terkait apa yang menjadi masalah saya pribadi. Jadi Enggak, mungkin ini termasuk masalah saya pun, saya juga begitu. Kami, maaf ya, kami selalu menganggap orang lain itu guru saya. Meskipun anak kecil, idenya bagus. Contohnya begini, ketika saya lulus dari perguruan tinggi, saya ditanya salah satu murid mahasiswa, Bapak kok nggak pernah keluar negeri ya? TKW aja pernah keluar negeri. Saat itu kan belum ada Zoom dan saya belum mengenal. Wah ini bagus ini idenya. Akhirnya saya jualan proposal melalui Yahoo dulu ya, YM, Friendster. Minimal pemikiran saya keluar negeri dulu. Nah, baru setelah itu pemikiran itu diterima. Baru saya diundang ke mereka 3 bulan. Akhirnya kenal kan dengan teman-teman yang lain. Sampai sekarang nyambung. Karena ada faktor teknologi. Sekarang saya pakai menggunakan email UNER, Gmail ya. Dulu Yahoo karena sudah dibajak, saya juga ini juga mengerikan ya kalau sudah dibajak itu, saya juga takut juga ini. Nah, publikasi juga begitu. Ya, kira-kira apapun kita boleh salah. Boleh. Dalam riset boleh salah. Namun tidak boleh bohong. Ya. Misalnya saya mempersepsi begini. Nah, itu persepsi saya, hasil riset saya. Tapi saya tidak pernah memanipulasi data. Akhirnya nggak signifikan 5%, tapi signifikan 15%. Katakan aja apa adanya. Loh, nanti kan nggak lulus. Penguji lain kan begini. Oh, harus signifikan 5%. Ya nggak ada. Dunia sosial 5%. Nah, di laboratorium aja 10% sudah bagus itu ya. Nah inilah kita banyak sekali otokritik ilmuwan pada diri kita, sehingga ilmuwan itu bisa mengabdi pada kemanusiaan, siapapun itu ya. Ini sangat menarik. Sehingga Indonesia yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika, ini beragam pendidikan ya, yang sangat milenial sampai dengan yang zaman batu itu masih ada loh Indonesia ini ya. Hati-hati kalau bilang Indonesia, karena hampir 250 jutaan ya, beragam sekali, berbeda sekali. Makanya kita harus tahu batas. Nah, batas itulah namanya jurnal. Ya. Gimana penjelasan saya? Jadi saya bertemu dengan adik-adik ini yang membuat saya anggap guru saya juga, karena ide-idenya kan nanti bisa ditulis ya ke saya, ke panitia, nanti disampaikan ke saya, dialog. Itulah yang membuat kita saling belajar. Begitu. ya Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi mungkin kita lanjut. Saya persilakan lagi kembali ke teman-teman peserta, teman-teman di forum. Dalam Zoom kita pada kali ini, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin bisa disampaikan dalam room chat, atau bisa langsung menyalakan mic-nya dan kemudian membangun diskusi dengan pemateri kita pada hari ini. Ada yang pernah menulis jurnal secara tim, satu tim bisa 5 orang loh ya, bisa 6 orang, nggak apa-apa. Belum pernah ini mencoba, Pak. Loh, fungsi saya cobalah.
syaratnya jangan merasa sempurna. Tulis saja. Ya. Nanti akan dikasih masukan sama tim reviewer gitu. Sebelum dipublish. Iya, Pak. Apa? Jangan marah kalau dibenerin ya. Itulah mahasiswa yang sebenarnya masih menganggap dirinya perlu belajar. Iya, Pak. Ya. Ya. Izin bertanya, Kak. Ya. Mbak Ya, Dian. saya persilakan kepada Saudari Dian Endang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Endang Lestari dari Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Matematika dari Lombok. Di sini saya izin bertanya, Bapak, mengenai penulisan artikel jurnal. Kemarin kan pernah memang saya mengadakan suatu pengabdian seperti itu dan hasil luarannya itu adalah artikel jurnal. Di mana di sini sampai sekarang belum terbit seperti itu artikel jurnalnya. Izin bertanya Bapak mengenai hal ini, apakah artikel jurnal itu lama gitu proses editornya, dalam waktu berapa seperti itu? Karena sampai saat ini belum ada kepastian seperti itu dari dosen yang reviewer. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kendala di mana-mana ya. Itu urusan dia lah. Terbit dan enggak kan urusannya dia. Urusan kita menulis. Itu yang membuat saya terus menulis. Ya minimal setahun sekali lah. Ya. Lah, Mbak Dian ini sudah berapa tahun jadi mahasiswa? Baru semester 5 sekarang mau naik semester. Minimal 5 tulisan. Itu baru mahasiswa. Mbak moderator ini berapa tulisan? Baru berapa, Pak? Masih belum, enggak pernah dikasih selesai, Pak. Bukan, maksudnya sudah berapa semester? Oh, semester 5, Pak. 5 dengan tulisan. Ada target diri. Minimal 1 tulisan 1 semester. Apakah itu dipublish di artikel? Itu soal urusannya publish gitu ya. Tapi urusan menulis urusan kita. Sehingga kita menulis yang semester pertama menulis. Nah, bisa-bisa terbitnya itu bisa semester ke-3, ke-4 kadang-kadang ya. Nah, nanti semester kedua menulis lagi 1 artikel. Nah, itulah yang saya ambil dari negara tertentu. Jadi prestasi itu bukan pada skripsinya semata, tidak. Prestasi itu pada tiap semester dia menulis sesuai dengan bidangnya. Mungkin semester 1, 2 masih umum, nggak apa-apa. Tapi ketika 3, dia harus memutuskan menulis apa dia. Bidang yang harus ditekunin misalnya. Sehingga ketika lulus semester ke-8 ya, minimal dia ada tulisan 8 yang ditekunin itu. Nah, skripsi itu memang perlu. Ya, namun skripsi itu harus ada persyaratan 8 artikel tadi karena tiap semester harus nulis ya. Jangan merasa susah. Susah itu kan memulai sama dengan naik sepeda itu ya. Yang susah itu ketika yang pertama, ketika sudah jalan enggak. Apalagi rame-rame, sekarang ada kafe, ngobrol bareng, meskipun temanya bareng, sama-sama menulis, saling mengkritik, berlima, jadi itu. Jangan percaya sama saya, coba dicek itu ya. Langsung dieksekusi, langsung dijalankan, itulah kalau dipikirkan tambah susah ya, pusing kepala. Tapi kalau dijalanin, ya rame-rame, saling melengkapi satu kelemahan dengan yang lain, ya itu akan membuat bisa saling meningkatkan kualitas personal masing-masing. Saya kira itu ya. Misalnya saya bergabung dengan banyak lembaga, karena saya bukan untuk merasa sempurna, tapi saya merasa belajar. Itu
yang saya ambil dari orang-orang besar dalam artian karyanya. Tapi saya tanya, menurut orang lain itu besar. Saya tanya kepada orang yang besar tadi karyanya. Ternyata saya nggak merasa besar. Orang lain aja kalau merasa besar, nanti saya tertutup nanti ide-ide saya. Oh gitu. Itulah yang saya tiru ya. Seperti pelukis Avandi itu bertahun-tahun hanya melukis ya. Meskipun dari aliran satu, dia nggak pernah mengklaim dirinya pinter, tapi dia selalu ada jadwal tertentu menulis, melukis. Lah mahasiswa ini juga ada target 5, berarti minimal ada 5 artikel. Kalau enggak hutang itu. Nah itu yang semangat itu ya. Meskipun artikelnya misalnya tentang tangan, ya sudah tangan terus. Tentang kalkulus terus. Skripsi perlu, iya, tapi harus ditopang tadi. Ya, misalnya skripsinya tentang kinerja pada milenial. Nah, sebelumnya ini ada tulisan-tulisan yang dia tulis tentang kinerja, tentang milenial. Nah, itulah cara menilai sebuah mereview dari referensi yang digunakan dalam jurnal. Ya, ada jejak kira-kira itu. Penjelasan saya apakah menjawab pertanyaan tadi? Jadi saya serahkan kepada saudari yang bertanya, saudari Dian Endang. Iya Pak, bisa. Terima kasih. Selamat mencoba ya. Kalau nggak dimuat nggak apa-apa, yang penting kita memulai terus. Itu yang saya jual pada generasi muda ya. Karena saya juga melihat banyak adik-adik yang pinter tapi nggak punya uang, akhirnya nggak bisa publish. Jangan kecil hati, publishkan aja di akademia.edu, nggak bayar itu. ResearchGate nggak bayar itu ya. Tapi itu sudah mendunia. Kira-kira itu. Bahkan tugas-tugas setiap semester Anda buat artikel, jurnal, formatnya Anda publish di ResearchGate atau akademia.edu. Boleh itu. Makanya adik-adik harus punya ini ya, punya apa ya? Punya akademia.edu gitu ya. Pernah mencoba? Harus masuk ini ya. Jadi itulah jawaban dari Bapak Khaliqullah Hadi terkait pertanyaan dari saudari Dian Endang. Bagaimana selanjutnya, masih ada yang ingin mau bertanya? Jadi Saya bertanya. Pada peserta, mungkin ada yang ingin kembali bertanya. Ini. Bahkan Anda bisa masuk Google Scholar. Ini kan bahkan Anda bisa masuk di blog dari universitasnya masing-masing. Itu pasti punya universitas, itu nggak mungkin nggak punya. Supaya webonya metriknya itu bisa naik. Gunakan semua menggunakan email universitas ya, atau akademianya itu atau perguruan tingginya itu penting ini.
menjadi sebuah keharusan ini. Kira-kira itu yang tekankan, jangan takut untuk dikatakan tidak sempurna. Jangan takut untuk dikatakan tidak sukses. Jangan takut untuk tidak dimuat jurnalnya di jurnal tertentu ya. Itu masalah gengsi aja. Kebenaran tidak mengenal gengsi ya. Kebenaran ya tetap kebenaran. Kebenaran itu harus dimulai dari kejujuran dalam menulis terutama dengan referensi yang jujur juga. Itulah pentingnya sebuah publikasi. Bagaimana penjelasan saya? Ya Pak, jadi di room chat juga ada salah satu peserta bertanya atau memohon meminta arahan terkait kolaborasi penelitian antara dosen dengan mahasiswa. Ya, mulailah dari kecil. Meskipun populasinya 4 orang, 5 orang itu riset. Misalnya bagaimana untuk meningkatkan omset kantin di perguruan tinggi. Itu kan pertanyaan. Itu riset, boleh ditulis. Terus datanya apa? Observasi. Terus apa? Melalui intervensi pengamatan atau mungkin kalau mejanya ini selama ini tidak tertata, ditata dalam bentuk lingkaran bagaimana? Apakah omsetnya, apakah harganya, dan seterusnya. Pokoknya satu perumusan masalah di satu artikel itu lebih baik. Kan banyak sekali kadang-kadang satu artikel itu banyak permasalahannya, itu tambah bingung ya. Untuk berlatih cukup satu perumusan masalah dalam artikel itu. Nah, perumusan ini memang dosen harus kita libatkan. Ya apa dia orang tua kita ya. Mahasiswa harus kita libatkan. Ya dia sebagai anak didik kita. Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa ini seperti sebuah keluarga ya. Dan itu harus dimulai. Tidak bisa untuk menunggu satu dengan yang lain. Meskipun itu sangat kecil, sampelnya sangat kecil, metodenya sangat sederhana, bahkan metode yang sangat sederhana itu metode Socrates wawancara, satu question, satu jawab, satu penjelasan ya. Itu question answer itu metode yang sudah ribuan tahun kita gunakan. Makanya riset yang baik adalah penggalian dari perumusan masalah dengan jawaban data-data yang sebenarnya di populasi itu, serta ada solusi di populasi itu, serta pengembangan dan keberlanjutannya dari riset itu. Jangan sampai riset itu terhenti begitu ya. Saya kira itu menarik. Kalau dosennya sibuk, ya jangan sampai berhenti untuk menyapa. Kalau mahasiswanya menghilang, ya jangan sampai berhenti untuk memanggilnya. Karena namanya mahasiswa. Siswa yang besar, kan gitu ya. Besar pemikirannya, besar hatinya, besar solusinya, besar apalagi. Ya, dari katanya aja memanage waktu yang beragam, memanage kepentingan yang beragam, ya itulah seni. Karena sudah dewasa kan mahasiswa itu. Bukan anak-anak lagi. Kira-kira itulah jurnal yang terbaik adalah jurnal yang selesai. Nah, skripsi yang baik, terbaik minimal skripsi yang selesai. Tesis yang baik minimal harus selesai. Disertasi yang terbaik adalah yang sudah selesai juga. Bagaimana dikatakan terbaik kalau belum selesai? Makanya selesai dulu. Dengan sistematika masing-masing perguruan tinggi beda. Tapi semua perguruan tinggi sepakat tentang alur pemikiran dari bagaimana ilmu itu diperoleh ya.
Nah, jadi jurnal ini bukan tujuan akhir, jurnal itu hanya instrumen untuk mengkomunikasikan pemikiran satu ke pemikiran yang lain yang ada di masyarakat, baik itu perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat pada sesamanya, terutama pada populasinya. Ya, kira-kira itu, moderator. Baik, terima kasih atas. Apa ini? Baik, itulah tanggapan kemudian lagi dari pemateri Bapak Profesor. Jadi terakhir saya kembalikan ke peserta. Ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya serahkan kepada Bapak pemateri untuk menyampaikan closing statement-nya. Karena dilihat dari peserta mungkin sudah tidak ada pertanyaan, di room chat juga sudah tidak ada. Jadi saya serahkan kepada Bapak pemateri, Bapak Profesor Kholikul Hadi untuk menyampaikan closing statement-nya terkait materi workshop penulisan artikel jurnal kita pada hari ini. Ya, saya simpulkan bahwa publikasi itu sebuah rangkaian dari pengembangan keilmuan. Kita jangan sampai terbelenggu oleh tidak diterbitnya jurnal artikel kita, sehingga kita membuat mutung ya gitu ya, mutung bahasa Jawa. Kalau bahasa Makassarnya apa itu, putus asa. Itu masukkan aja blog yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Itu juga nggak apa-apa, nggak bayar kan? Itu juga publikasi. Meskipun itu, makanya tiap semester usahakan untuk memulai sebuah riset. Jangan bermimpi besar kalau tidak dimulai dari kecil. Itu aja sederhana. Ya, semua dimulai dari rasa ingin tahu. Makanya kita studi. Dan nanti kalau jejak masing-masing mahasiswa ini ada di blog dan terdetek di ResearchGate, terdetek di Google ya Scholar, Google Research. Nah, itulah sebenarnya jejak. Memperbanyak jejak. Jurnal itu saya kira akan berkembang kalau ada penulisnya yang sudah siap sedia. Bagaimana berkembang kalau tidak ada tulisannya? Makanya sekarang targetnya 1 semester 1 artikel. Gitu kira-kira ya. Mulai saya sangat bisa dengan catatan jangan merasa sempurna. Ya, itu aja. Jangan merasa sudah hebat. Itu menjadi pintunya tertutup. Akhirnya marah-marah. Kalau nggak dimuat marah-marah. Kalau apa marah-marah. Terus, tapi kita adalah target individual. Yang penting saya kembangkan target-target. Kalau yang satu nggak mau diajak kerjasama, kita floorkan di grup siapa yang mau kerjasama. Itu aja, simple kan? Dengan adanya internet lebih murah, lebih cepat. Bahkan ada grup itu mungkin grup terserah ya, itu ditawarkan. Saya meneliti ini siapa yang tertarik. Selesai sudah. Nulis gitu. Kira-kira itu ya. Baik, itulah closing statement dari pemateri kita pada hari ini, Bapak Kholikul Hadi, Profesor Kholikul Hadi. Mungkin itulah materi kita pada sesi pertama ini. Adapun yang bisa kita tanamkan pada diri kita yang kemudian disampaikan oleh Bapak Profesor pada hari ini, pemateri kita pada hari ini yang pertama, jangan pernah mau dianggap sempurna, mau dibilang sempurna. Yang kedua, tulisan artikel yang baik adalah tulisan yang selesai, karena kita tidak bisa mengetahui seberapa baik tulisan tersebut jika tidak selesai. Kemudian kita sebagai mahasiswa harus mempunyai target dalam menyelesaikan tulisan, paling tidak satu artikel dalam 1 semester, dan jangan pernah ragu untuk memulai.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Khaliful Hadi. Saya moderator mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila ada salah dalam menyampaikan Ya, tutur kata saya. bisa difoto dulu. Iya Pak. Mungkin beberapa teman-teman yang ingin menyalakan kameranya untuk mengadakan foto bersama, mungkin bisa dinyalakan nanti di screenshot. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyalakan kamera, mungkin sudah saya screenshot. Mungkin itu materi kita pada sesi pertama. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor. Saya terima kasih juga. Sukses buat semua. Salam sehat semua ya, dan sukses secara dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini itu saya moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.